apapun musibahnya dia tetap ayah saya. Cukup untuk bilang maaf itu aja udah cukup banget bagi Santi. Bapak yang salah, bapak yang bikin kamu seperti ini. Bahkan mereka ikut membuli, bencong. Bayinya mati di dalam dan dia nggak keluar, jadi itu butuh operasi lagi. Hidup adalah perjalanan kisah. Kisah indah membawa bahagia. Kisah sedih membawa lara. Semuanya berharga. Karena suka duka, lara bahagia, pada akhirnya membuat perjalanan hidup kita syarat akan makna. Mari resapi bersama dalam Ruang Cerita Linda Anugrah. Halo, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga saya jumpai Anda semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya Linda Anugrah di YouTube channel Ruang Cerita Linda Anugrah. Mungkin ada yang masih ingat dengan cerita seorang gadis muda yang beberapa tahun yang lalu sempat viral di media sosial. Seorang gadis muda yang mengalami kecelakaan saat balita dan bertahun-tahun setelahnya dia terpenjara dengan krek dan juga pen luar yang membuat dia sangat kesulitan beraktivitas. Bagaimana kabarnya sekarang? Kita akan tanya-tanya langsung karena sudah kami hadirkan orangnya langsung di sini. Bagaimana kabarnya Santi? Baik Bu, Sehat? sehat. Apa aktivitas keseharian Santi sekarang? Paling cuman ya karena sekarang lagi pandemi kan, jadi ya belajar online di rumah. Terus ya cari-cari wawasan lain lah melalui internet. Oh iya. Kelas berapa Santi sekarang? Kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK ya. Iya. Apa masih ada merasakan sakit atau halangan saat beraktivitas sekarang? Enggak sih, sekarang udah lebih leluasa. Lebih leluasa ya. Bahagia banget pastinya. Banget Bu. Berapa tahun Santi terpenjara, terbelenggu oleh pen dan krek itu? Ya berapa tahun? 7 tahunan dah. 7 tahunan ya. Iya. Santi ingat enggak kejadian sejak awal mulai dari kecelakaan itu sampai kemudian masa-masa sulit yang Santi alami itu, ingat enggak? Ingat. Bisa diceritakan sama Bapak Ibu teman-teman di rumah biar dengar langsung nih dari yang bersangkutan. Kalau selama ini kan cuman viral kejadiannya hanya berdasarkan versi orang lain yang mengupload ceritanya. Nah, sekarang kita dengarkan langsung dari yang mengalaminya. Jadi dulu tuh kecelakaan Santi umur 9 tahunan, kelas 5 SD. Nah itu tuh sama bapak sama ibu. Dan ya kecelakaan itu ibu langsung meninggal di tempat Meninggal kan. di tempat. Terus Santi langsung dibawa ke rumah sakit Sanglah. Bapak juga nyusul ke Sanglah. Nah selama di Sanglah itu ya itulah paling berat perjuangannya karena buat operasi, ngurus ini, ngurus itu. Apalagi kan kakinya itu emang udah hancur banget. Dan itu di Sanglah beberapa kali operasi, 15 kalian operasi. 15 kali? 15 kalian operasi di sana dan ya itu setiap malam nggak bisa tidur karena kakinya itu sakit banget. Nah, terus sempat pulang juga karena kendala di biaya, rawat jalan, terus ke Sanglah datang itu pagi, tapi pulang itu sore, jadi kayak 1 harian itu full dah buat ke rumah sakit aja.
Itu sih paling berat-berat banget. Terus di rumah juga kan, udah di rumah karena emang udah gak ada biaya, jadi terpaksalah di rumah cuman rawat-rawat biasa, bersihin biasa aja. Ya sampai ke sekolah pun diantar sama bapak, digendong sama bapak. Oh, iya. Ya supaya bisa lanjutin pendidikan itu aja sih. Ya berat banget, susah kalau diceritain. Susah kalau diceritain. Iya. Tapi kejadian saat itu Santi umur kecelakaan itu 9 tahun. 9 tahun. Cukup fatal berarti ya. Iya. Itu ditabrak apa bagaimana? Ditabrak lari, Tabrak lari oleh mobil. mobil. Oh, ibu sampai meninggal di tempat. Iya. Santi ingat betul kejadian, detik-detik itu ingat. Ingat. Kejadiannya pagi, siang, malam. Iya, jam 9 itu. Ingat, bahkan sampai jatuh pun Santi tuh sadar nggak pingsan, sampai dibawa ke ambulan nggak pingsan sama sekali. Jadi benar-benar kayak inget banget. Ingat banget. Iya. Ada rasa trauma nggak di dalam hati? Ada, pasti ada trauma dikit, apalagi kalau lihat mobil, lihat motor gitu di jalan, pastilah kayak ada rasa takut gitu. Masih ada Iya, tersisa masih. seperti itu ya. Kelas berapa waktu kejadian itu? Kelas 5 SD, baru 5 naik kelas SD. 5. Berarti kelas 5 SD, kemudian Santi mengalami proses itu, terganggu nggak pendidikannya itu? Ya, Sekolahnya cukup terganggu nggak? cukup terganggu karena habis dari rumah sakit tuh kan Santi kayak nggak bisa jalan gitu, jadi terpaksa harus bed rest di rumah. Dan guru pun sampai datang ke rumah mau jelasin bahwa gimana nih Santinya bisa apa nggak ke sekolah gitu. Ya saat itu langsung dah terpaksa ke sekolah pakai tongkat, diantar sama bapak cuman sampai ke di kelas. Di kelas itu pun bawa bantal juga buat jaga kakinya itu, sampai nggak ada berani teman yang deketin karena takut Takut lihat kakinya. takut kakinya itu kayak kesenggol gitu. Sudah dengan pen luar itu ya? Udah, Berarti berapa tahun pen luar itu dibawa? aduh lama banget, kayak dari pertama 5 tahunan itu ada deh. 5 tahun ya? Iya. Dari umur 9 tahun itu tidak pernah lepas sampai? Enggak. Maka sampai kayak udah pennya itu kayak udah kayak karat-karat dikit gitu, Bu. Sampai Iya. karatannya? Iya. Berat sekali perjuangan Santi memang pada saat itu. Jadi dia seolah-olah seperti yang saya sampaikan tadi, seperti terbelenggu oleh pen luar dan krek yang menyangga membantu dia beraktivitas pada saat itu karena beratnya luka dan cedera pada tulang-tulangnya Santi ya pada saat itu ya. Terus selama proses itu pernah nggak Santi, namanya umur masih segitu, kemudian harus menjalani rangkaian operasi yang sampai belasan kali. Orang satu kali saja mungkin sudah luar biasa, takut, khawatir dan lain sebagainya. Sempat nggak terlintas dalam hati Santi pengen nyerah gitu, putus asa gitu? Pasti sempat, Bu. Apalagi kan Santi waktu itu masih kecil banget ya, kayak udah gak kuat, kenapa ini sakit banget terus sampai kapan kayak gini gitu. Sempat banget kayak boleh nyerah nggak sih gitu. Sampai bilang sama diri sendiri boleh nyerah nggak sih karena udah nggak kuat banget. Tapi ya itu lagi, Santi lihat bapak, perjuangan bapak kayak gimana gitu. Pokoknya Santi harus kuat gitu, Santi pasti bisa kok gitu. Itu aja yang terus Santi ulang-ulang. Artinya yang paling menguatkan Santi selama itu bapak ya? Iya. Kalau keluarga yang lain? Ada sih kakak-kakak gitu, selalu kasih support. Itu yang membuat Santi Iya. terus mau berusaha ya? Dan juga satu lagi tuh Ibu, karena gimana ya, kalau Santi nyerah di sini, Ibu di sana pasti sedih gitu. Jadi Santi pengen bangkit, pengen berjuang, gimana caranya supaya Ibu di sana bisa bangga. Ibu yang sudah almarhum ya? Iya. Mudah-mudahan ibunya di alam sana melihat ini loh, putrinya sekarang sudah sehat, cantik, ceria. Seperti ini pasti ibunya bangga di alam sana dengan perjuangan Santi ya. Katakanlah beliau tidak sempat menyaksikan Santi tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik seperti saat ini, tapi ibu yakin pasti beliau juga ikut senang di alamnya. Iya. Kemudian saat kemudian kisah Santi menjadi viral di media sosial, bagaimana perasaan Santi waktu itu?
Ya malu sih sebenarnya ya. Kok bisa ada di medsos itu banyak banget. Gimana nih kok bisa kesebar gini, malu. Tapi ya karena tersebar di medsos lah, di media sosial ya, ibu jadi kenal Santi kan gitu. Jadi kenal sama Bu Linda, jadi dibantu juga sama Bu Linda. Ya senang sih. Senang ya. Sempat dari mana saja waktu itu yang biasa kan kalau kisah lagi viral gitu kan pasti dari banyak orang datang entah dengan niat seperti apa, dengan tujuan seperti apa. Dari mana saja yang waktu itu yang Santi ingat? Banyak banget sih, kayak dari komunitas-komunitas gitu banyak. Oh, iya. Terus dari PLN juga banyak, sampai kayak pagi-pagi pun udah ada yang datang gitu. Pagi sampai sore tuh full, banyak banget yang datang. Iya. Itu selama berapa lama terjadi perhatian yang membludak seperti itu? Mungkin 1 mingguan gitu ada kali ya. Oh, hanya 1 minggu. Iya. Setelahnya reda dengan sendirinya. Iya, seiring redanya ini. Oh, gitu. Jadi ini juga bisa menjadi pelajaran buat teman-teman di luar sana yang barangkali sempat kisahnya menjadi viral. Jangan berbangga hati, jangan menjadi sombong, karena perhatian media, perhatian publik itu tidak seterusnya. Itu hanya sesaat yang kalau Anda salah misalnya memperlakukan perhatian itu, nanti justru akan menjadi bumerang. Kemudian setelah menjadi viral dan Santi harus menjalani operasi lagi gitu Iya, ya. aduh, bosan dah. Tapi kali itu dengan dokter yang berbeda dan rumah sakit yang berbeda. Apa yang muncul dalam benak Santi? Apakah optimis atau sempat ada rasa pesimis? Jangan-jangan gagal lagi gitu? Sempat sih dikit pesimis karena udah berapa kali operasi itu gagal banget. Nah terus waktu ditangani sama dokter Dusa, waktu langsung komunikasi sama dokter Dusa, ya udah mulai optimis lah. Apalagi yang dokter yang nangani itu bukan dokter yang kayak sebelum-sebelumnya gitu. Udah mulai semangat lagi bahwa Santi pasti bisa, pasti sembuh gitu. Salah satu yang paling penting bagi Anda yang saat ini mungkin sedang sakit atau mengalami masalah seperti yang Santi alami dulu, semangat, yakinkan pada diri Anda pasti bisa, itu ya. Kemudian saat detik-detik pen itu lepas dari diri Santi, berpisah setelah 7 tahun bersama-sama, itu gimana rasanya? Aduh, gimana ya, senang banget sampai nggak bisa ngomongin lagi sama kata-kata. Akhirnya udah buang jauh-jauh dah tuh. Nggak disimpan jadi kenang-kenangan? Nggak, udah kayak, aduh jangan. Waktu awal-awal setelah pen itu kemudian lepas, kemudian menjalani rangkaian pengobatan dan akhirnya tiba waktunya Santi bisa berjalan. Gimana rasanya? Mungkin banyak orang juga pengen tahu yang pada saat itu ikut memberi perhatian pada Santi. Pengen tahu sensasi apa, perasaan apa yang Santi rasakan awal sudah lepas dari pen itu kan, kemudian bisa jalan gitu loh. Ya, yang pasti senang. Terus gimana ya? Kayak kan pennya itu udah lepas. Kayak Santi bilang sama diri Santi sendiri kalau ini waktunya Santi untuk beraksi. Wow. Ini waktunya Santi buat ngembangin semua yang terpendam yang karena kecelakaan dulu. Karena jujur dulu tuh Santi punya mimpi yang besar banget, pengen ngelakuin sesuatu hal yang banyak banget. Ya terus kendala karena kecelakaan itu, jadi ya emang sering murung, sering diam aja di rumah. Jadi kayak kependam semuanya. Sekarang udah bisa jalan, kayak pengen ngelakuin hal yang lebih banyak dan lebih bermanfaat gitu. Lebih bermanfaat ya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bapak juga yang selama ini sudah begitu besar pengorbanannya untuk Santi ya. Pernah nggak Santi merasa minder dengan kondisi pada saat masih pakai krek? Kemudian pernah nggak juga ada dari teman-teman atau dari lingkungan yang seolah-olah seperti membuli, memandang rendah, sinis pada Santi gitu, pernah nggak? Kalau ngomong gitu di masyarakat ya pasti ada ya. Ada ya. Nggak semuanya juga baik gitu. Adalah dikit-dikit yang kayak ngena banget di hati, sampai Santi tuh pernah
kan karena emang malu banget di sekolah tuh rame, terus apa-apa diantar jemput sama bapak, terus kayak ke sekolah jalannya tuh pakai pen dan ini tuh pakai tongkat dan kakinya pun kayak masih dibalut perban gitu. Malu, sempat kadang nangis di kamar sendiri. Iya, tapi itu cuman beberapa menit aja gitu, kayak buat biar lega aja. Sekarang Santi nangis, nanti nggak boleh nangis lagi gitu. Minder pernah juga? Pernah, pasti pernah. Terus melihat teman-teman lain sedang beraktivitas Iya, gitu. jujur itu iri banget sih Iya. Bu, ya. Kayak yang lain tuh bisa nikmatin masa kecil mereka, masa remaja mereka. Sementara Santi cuman bisa duduk, ngeliatin itu aja. Kayak kapan Santi bisa kayak gitu. Kapan Santi bisa melakukan hal yang kayak mereka lakuin gitu. Oh iya Santi, kecelakaan itu kan Santi cerita katanya karena tabrak lari. Iya. Itu teridentifikasi nggak siapa pelakunya? Sampai sekarang belum ketahuan, Bu. Sampai sekarang belum ketahuan. Dari pihak kepolisian ada menelusuri tidak? Iya, ada tapi ya masih belum ditemukan. Belum katanya, juga iya. ditemukan. Kemudian kalau dari sisi Santi sendiri ada nggak rasa marah pada pelakunya karena menyebabkan Santi sekeluarga bahkan kehilangan ibu dan menyebabkan Santi bertahun-tahun mengalami hal yang berat? Ada nggak rasa marah atau bahkan dendam gitu? Kalau marah, ya jujur Santi pasti marah. Awal-awal itu kayak kenapa dia bisa tega banget ya Bu ya, marah banget. Tapi sekarang Santi udah belajar buat ngeikhlasin. Ya dimanapun dia sekarang, Santi cuman mau menyampaikan kalau cukup untuk bilang maaf itu aja udah cukup banget bagi Santi. Kalaupun dia nggak berkenan nggak apa-apa, Santi udah ikhlas kok. Justru karena kejadian ini Santi bisa dapat pembelajaran yang sangat-sangat banyak. Jadi terima kasih. Terima kasih. Mungkin Anda yang saat ini sedang menonton adalah pelaku dari kejadian tabrak lari itu. Ini Anda dengar langsung dari korban yang Anda tabrak kemudian Anda tinggalkan. Dia kehilangan ibu, kehilangan masa kecilnya selama bertahun-tahun, kemudian harus mengalami belasan kali operasi yang sangat-sangat tidak mudah. Cobalah tanya hati nurani Anda, apakah Anda tidak merasa bersalah? Mereka tidak menuntut apa-apa, hanya satu kata maaf, itu saja. Santi sekarang sudah dalam kondisi yang sangat sehat, sangat ceria. Cita-citanya bagaimana? Iya, Santi pengen jadi pengusaha ya, sesuai jurusan yang sekarang Santi ambil yaitu marketing. Ini juga terinspirasi dari Bu Linda juga gitu. Jadi pengen jadi pengusaha, pengen membuka lapangan kerja buat banyak orang, pengen bermanfaat lah buat banyak orang. Gitu. Mudah-mudahan tercapai ya Santi. Iya. Masih ada rasa trauma, takut naik lift seperti dulu? Kalau naik lift itu masih Bu traumanya, Masih. iya, masih takut. Tapi ya udah mulai terbiasa lah sekarang. Sekarang kan udah mulai remaja, juga udah mulai berani, udah mulai gimana ya bersikap dewasa gitu. Terus untuk bepergian dengan kendaraan masih Masih takut dikit. masih takut dikit. Iya. Ya, kalau nanti jadi pengusaha harus bepergian jauh-jauh gitu. Ya itulah harus mulai berlatih buat berani. Gitu. Iya, perjalanan Santi masih panjang. Dengan apa yang sudah dialami pasti akan membuat Santi lebih kuat. Trauma pelan-pelan pasti bisa terkikis asal Santi komitmen untuk tidak memanjakan rasa takut itu. Iya. Pingin nggak Santi mengucapkan terima kasih kepada siapa yang selama ini banyak mensupport gitu, yang barangkali Santi belum sempat temui setelah kejadian itu gitu. Mungkin ada keluarga atau guru atau siapapun yang banyak sih ya semua Bapak, terutama Bapak tuh paling terima kasih banget karena Bapak tuh udah sabar banget bantuin Santi lah dari kecelakaan. Ya walaupun emang kita kondisinya berat ya waktu itu, tapi Bapak bisa sabar banget ngadapin Santi yang kadang-kadang juga waktu itu agak males gerakin kakinya karena emang masih kecil ya Bu. Tapi udah sabar. Terus sama Bu Linda juga udah baik. Kalau nggak ada Bu Linda Santi nggak tahu gimana nasib Santi sekarang.
Terus sama kakak-kakak juga yang udah bantuin Santi, teman-teman yang udah support semuanya, guru-guru semuanya udah terima kasih sekali. Ada artis Bali juga ya? Oh iya ada, Kak Jun Bintang. Terima kasih Kak. Tentunya juga untuk Pak Dokter ya. Iya Pak Dokter Dusanya. Ya, beliau salah satu dokter yang memang luar biasa, jiwa kemanusiaannya tidak pernah menolak untuk menolong sesama yang membutuhkan. Terus satu lagi, kalau ada orang-orang yang saat ini barangkali mengalami kondisi sama dengan yang pernah Santi alami dulu, ada nggak yang ingin Santi sampaikan untuk membesarkan hati mereka supaya semangat, supaya tidak putus asa gitu? Karena Santi kan sudah mengalami langsung dan itu tidak main-main, bertahun-tahun dan dengan belasan kali operasi. Coba disampaikan. Buat orang-orang yang saat ini mungkin ada di situasi yang sama seperti yang Santi rasakan dulu, Santi cuma mau bilang kalau di kehidupan ini pasti kita akan mengalami namanya sakit. Kita pasti ada di masa yang down banget, di masa yang nol banget dalam hidup kita. Nah, di saat itu, itulah ujian terberat dari kita. Gimana kita bisa bertahan ngadapin ujian itu, dimana kita bisa sabar, bisa terus optimis. Yang artinya kalau nangis boleh nangis sesuka kita, tapi setelah itu stop, berhenti. Kita harus berjuang, kita harus bisa. Luar biasa sekali Santi. Mungkin gadis remaja seusia Santi yang tidak pernah mengalami masalah seberat Santi belum bisa berpikir seperti anak ini. Tapi ternyata pelajaran masalah berat yang dia hadapi pada saat masih kecil sampai menjelang remaja membuat dia menjadi gadis remaja yang hebat, yang luar biasa, yang punya pemikiran yang sangat inspiratif. Semangat terus ya Santi, belajar yang baik supaya sukses, supaya bisa membahagiakan Bapak yang selama ini sudah merawat Santi dengan baik dan juga bisa membahagiakan ibunya di alam sana. Ya, Ibu selalu Dan berdoa yang terbaik satu lagi, buat Bu. Santi. Buat orang-orang yang ada di posisi Santi saat ini, gimana pun keadaan kalian, jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Karena bagaimanapun kita harus mencintai diri kita sendiri. Love yourself, love myself. Karena untuk hidup pun kita udah berharga. Gak ada apapun. Yang jelas semua makhluk hidup itu berharga dan kita pantas untuk bahagia. Pantas untuk bahagia. Betul sekali. Karena hidup memang perjalanan. Dan dalam perjalanan itu barangkali kita akan menemui masalah, ada yang ringan, ada yang berat. Bahkan ketika kita menemui masalah yang berat, kita kadang ingin bertanya tentang keadilan Tuhan. Kenapa harus saya? Barangkali ingin bertanya seperti itu. Tapi tentunya semua pelajaran hidup itu bermakna dan kita bisa belajar dari apa yang Santi alami. Kita tidak boleh berputus asa karena hidup ini berharga. Demikian bincang-bincang saya dengan Santi yang langsung kami hadirkan saat ini dalam kondisi sehat, ceria, bahagia, dan sudah melampaui perjuangan yang luar biasa. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingin berbagi-bagi hadiah kembali. Topik keren ini akan saya bagikan lagi kepada teman-teman yang subscribe, komen, dan tentunya juga share di akun media sosialnya masing-masing. Dan nanti kita akan kirimkan kepada teman-teman yang beruntung. Tetap saksikan YouTube channel Ruang Cerita Linda Anugrah. Semoga dari apa yang kami sajikan memberi inspirasi, motivasi, hikmah, dan pelajaran yang berharga untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat sore.